ilegal itu bunganya sangat tinggi dan sangat menjerat, sehingga akhirnya mereka yang sudah ambil pinjaman online itu pada akhirnya akan kesulitan untuk membayar angsuran. Lights, camera, Rolling. action. Senandung lagu di era masa, indah terdengar memukau rasa. Jala jelita dimanapun berada, salam sehat dan bahagia. Bunga mengembang setaman raya beraneka warna mempesona. Selamat datang Ibu Maya di acara podcast Suara Jelita. Wah Mbak Eka, tadi ada nama yang disebutkan di pantun Mbak Eka. Siapakah gerangan? Penasaran kan? Penasaran Mbak? banget Mbak Eka. Jala Jelita, di podcast Suara Jelita kali ini kita kedatangan tamu spesial Mbak Ina. Berarti Mbak Eka, di podcast kali ini kita akan membahas apa kira-kira Mbak Eka? Ih, nggak sabar ya Mbak Ina, gimana kalau kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Silakan Mbak memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Vera Muhammad Ali selaku Ketua Umum Jala Senastri. Tidak lupa saya juga menyapa kepada Ketua Gabungan Jala Senastri Kodi Kelatal Nyonya Ayu Nur Alamsyah, serta kepada Ketua Cabang 1 Gabungan Jala Senastri Kodi Kelatal Nyonya Eti Fajar. Nama saya sendiri Maya. Sehari-hari saya berdinas di Bank Syariah Indonesia. Saya menjabat sebagai Area Consumer Financing Manager. Suami saya Ahmad Hadi saat ini bertugas di Kodik Latal, menjabat sebagai Korsmin. Ya Mbak Maya, berarti pas banget nih Mbak Eka kalau pada kesempatan ini kita tanya-tanya mengenai keuangan keluarga. Iya Mbak, apalagi sekarang kan marak tuh pinjaman online Betul. yang sudah diiklankan loh Mbak Ina. Betul, Tinggal betul. klik kita bisa transaksi gitu. Betul Mbak Eka. Dan bahkan ya Mbak Maya benar ya, gara-gara pinjol ini bisa sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Mbak. Benar sekali. Nah Mbak Maya, kira-kira apa saja sih yang menyebabkan orang akhirnya tertarik pada pinjaman online Mbak Maya? Kenapa orang banyak tertarik terhadap pinjol? Itu faktornya banyak ya. Yang paling pertama mungkin ada kebutuhan yang mendesak ya. Kebutuhan mendesak, kemudian kemudahan teknologi. Sekarang itu kalau kita butuh dana gitu ya, itu dengan mudahnya hanya pegang gadget aja kita sudah bisa proses pinjaman gitu ya sesuai kebutuhan. Mungkin nggak sesuai kebutuhan tapi sesuai keinginan bahkan ya. Kemudian banyak juga mungkin seperti tekanan-tekanan ekonomi, jadi mungkin pasangannya PHK, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang akhirnya memutuskan untuk melakukan pinjaman. Iya. Terutama pinjaman online ya. Apalagi sudah diiklankan ya Mbak ya. Betul, iklan juga masif ya di mana-mana ya. Iya betul, mau dimanapun kan ada iklan tersebut. Nah kalau di iklan itu kan sering tuh kita lihat ada yang legal, ada yang ilegal, ada juga yang sampai nyebut-nyebut itu otoritas jasa keuangan. Nah menurut Mbak Maya sebagai financial advisor itu gimana? Jadi pinjaman online sendiri itu ada yang legal dan ada yang ilegal. Yang legal itu seperti apa sih? Yang legal itu yang terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tadi. Sementara yang ilegal sendiri itu yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Seperti itu. Kemudian ciri-cirinya apa sih? Apa sih bedanya yang legal dengan yang ilegal gitu ya? Betul. Lebih detail lagi itu mungkin kita bisa mendetailkan lagi ya. Jadi selain tadi terdaftar atau tidak terdaftar, biasanya kalau yang legal itu untuk bunganya itu standar sesuai dengan regulasi pemerintah. Sementara yang ilegal itu bunganya sangat tinggi dan sangat menjerat, sehingga akhirnya mereka yang sudah ambil pinjaman online tuh pada akhirnya akan kesulitan untuk membayar angsuran. Apalagi sampai melunasi gitu ya. Biasanya malah jarang ada tuh, banyak juga yang akhirnya tidak bisa melunasi. Iya betul. Banyak. Kemudian untuk yang pinjaman ilegal sendiri itu sistem pembayarannya jelas, sudah ada tanggalnya, kemudian sudah ada jumlahnya, berbeda dengan yang ilegal. Kalau yang ilegal tuh tidak ada sistem pembayaran yang jelas dan bisa
berbunga-bunga terus gitu ya, bisa tambah terus nominal angsuran yang dibayar setiap bulan. Iya. Kemudian terkait dengan privasi data. Nah, kami yang bergerak di bidang finansial itu sangat menjunjung tinggi privasi data nasabah. Jadi kami nggak boleh menyebarluaskan data pribadi nasabah kami. Berbeda dengan pinjol yang ilegal tadi ya. Mereka bahkan men-share gitu ya, hutangnya si A, si B itu melalui WhatsApp gitu ya, atau mungkin grup WhatsApp. Iya. Nah, kalau yang legal itu tidak akan terjadi karena mereka akan mengikuti ketentuan atau regulasi yang sudah ditentukan. Kemudian terkait penagihan. Nah, kalau semisal yang legal itu biasanya mereka akan melakukan penagihan sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Berbeda dengan yang ilegal. Kalau yang ilegal itu mereka akan melakukan penagihan tanpa aturan sehingga semau-maunya mereka aja. Seperti itu. Kemudian kalau yang legal itu pasti akan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Berarti kita harus membaca syarat dan ketentuannya itu ya pada saat kita misalnya gitu ada klik pinjaman online, itu ada syarat-syarat dan lain-lainnya kan ya Mbak Ina di situ. Betul Mbak Eka. Dan tadi Mbak Maya berbicara mengenai regulasi. Sebetulnya pinjol dalam kedudukan hukum itu seperti apa sih Mbak Maya? Kalau pinjol selama mereka terdaftar dan diawasi oleh OJK itu legal. Kemudian kalau semisal tidak terdaftar dan tidak dalam pengawasan OJK artinya ilegal. Bagaimana mengeceknya apakah ini masuk legal apa legal gitu ya? Itu tinggal klik aja www.ojk.co.id. Kita bisa tahu dari web OJK tersebut untuk ngecek gitu ya, apakah pinjol ini terdaftar tidak di OJK, di web OJK tersebuk. Jadi bisa Seperti langsung itu. Bisa dicek langsung ya searching di website itu tadi Iya, ada dari www tadi apa Mbak Maya? .ojk.co.id. Itu akan muncul ya Mbak, mana yang legal atau ilegal. Tinggal dimasukin aja nomor usahanya, tinggal dimasukkan ke web tersebut untuk memastikan dia terdaftar atau tidak. Ya, itu saya baru tahu loh. Ternyata betul, itu ada ternyata bisa dicek ya. Daftar ya yang memang perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di pinjaman online secara legal itu di www.ojk.co.id. Ya. Nah, menurut Mbak itu sebagai financial advisor itu gimana sih resikonya kalau kita pinjaman online gitu, melakukan pinjaman online? Ada resiko-resiko apa sih Mbak yang nanti akan terjadi gitu? Iya. Kalau kita melakukan pinjaman online, apalagi kalau yang menggunakan pinjol ilegal tentunya ya. Kalau yang ilegal kemudian kita tidak mampu membayar gitu ya, pasti akan terjadi pembiayaan macet gitu ya. Kemudian kita akan dilakukan penagihan oleh debt collector yang mungkin cara-caranya nggak sesuai gitu ya. Kemudian kalau kita sampai dengan batas waktu pembayaran tidak melakukan pembayaran, itu kita akan tercatat menunggak atau macet. Kalau dia pinjamnya di legal itu ya akan tercatat di Slik OJK namanya. Slik OJK. Kalau semisal menunggak itu akan tercatat dan catatan itu tidak akan pernah hilang gitu sampai kapanpun. Apa Slik OJK itu apa? Berupa apa tuh Mbak? Slik OJK itu sistem pengecekan gitu ya. Itu kebetulan sih yang punya lembaga keuangan. Semua lembaga keuangan pasti punya sistem namanya Slik OJK. Jadi semua debitur yang melakukan peminjaman ke lembaga tersebut itu akan dicatat. Kalau dia lancar, catatannya lancar. Kalau dia menunggak, catatannya menunggak. Seperti begitu. itu. Jadi kalau misalnya ada nasabah yang masuk dalam Slik OJK tersebut, berarti kedepannya resikonya dia tidak bisa meminjam kembali atau seperti apa? Betul. Jadi kalau semisal ada tunggakan, resikonya adalah dia tidak bisa melakukan peminjaman ulang. Gitu. Sampai dengan dia melancarkan kembali angsurannya. Setelah statusnya lancar, baru kemudian dia bisa melakukan pinjaman ulang. Berarti Mbak Maya dengan kita meminjam itu otomatis nama itu akan terdaftar di Slik tersebut. Betul. Baik dilunasi maupun belum dilunasi. Betul. Kalau dia sudah lunas, catatannya nanti lunas. Oh, terdaftar lunas seperti itu ya Mbak Eka ya. Itu berarti memang di ACC oleh negara itu kalau Slik OJK itu. Betul, kan berarti. itu punya OJK. Oh iya.
Baik Mbak Maya, untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Maya, untuk mengurangi resiko keuangan keluarga, sebaiknya siapakah yang memegang kendali keuangan nih Mbak Maya di dalam keluarga? Nah ini Mbak Ina, jadi kalau siapa yang paling tepat gitu ya Betul. mengendalikan keuangan keluarga, rasanya sih tergantung dari pasangan tersebut. Jadi kita nggak bisa judgement apakah suami yang paling tepat atau istri yang paling Iya. tepat, nggak bisa. Kenapa? Karena setiap pasangan gitu punya keunikan masing-masing gitu ya, Punya rumus sendiri ya punya berarti. rumus sendiri Iya. gitu ya, punya kompetensi masing-masing gitu Iya. ya. Nggak selamanya kalau misalnya hanya suaminya bekerja, kemudian suami kerja, istri yang mengurus keuangan, enggak juga sih sebetulnya. Jadi kalau kalau misalkan kita catat gitu ya, itu kalau semisal kita menentukan dalam sebuah rumah tangga yang kita tentukan sebagai pengendali keuangan itu adalah mereka yang punya kebiasaan keuangan yang baik. Oh, literasi keuangan yang baik sudah terbiasa gitu Mbak Maya. Maksudnya begini, jadi kalau semisal kan dalam rumah tangga itu ada yang mungkin pinter nyimpen, ada yang justru boros gitu kan. Iya. Mungkin suaminya oke dia kerja gitu ya, tapi ternyata dia nyimpennya pinter gitu ya. Kemudian pemahaman investasinya bagus, ya mungkin dia lebih tepat misalkan gitu. Iya. Jadi kebiasaan keuangan itu yang nomor satu ya. Jadi kalau yang kebiasaan keuangan itu kan ada yang mungkin dia tipe spender. Kalau dia tipe spender, ya mungkin alangkah baiknya dia nggak ditunjuk gitu ya sebagai pengendali keuangan. Atau mungkin ada juga yang tipe saver. Boleh sih save tuh bagus gitu ya nyimpen. Tapi kalau semisal hanya nyimpen aja, tapi nggak ada return gitu ya, atau nggak ada nilai investasinya, itu juga kurang baik sih. Jadi sebetulnya itu tadi. Jadi antara spender sama saver ini kita harus pilah lagi. Kita harus punya kemampuan atau paham terkait dengan investasi. Jadi kalau paham investasi, kita tentunya akan bisa menentukan nih keuangan keluarga ini mau dikelola seperti apa. Kita ke depan itu mau punya aset seberapa banyak. Seperti itu. Baik. Berarti harus dirapatkan dulu. Dirapatkan dulu. Ya, Siapa harus bagian disepakati. spender, Iya. siapa bagian saver. Secara internal itu tiap Secara masing-masing internal, keluarga harus betul. dirapatkan dulu ya Mbak Betul, berarti. harus disepakati bersama. Iya, disepakati Betul. bersama ya. Dalam manajemen keluarga itu bagaimana kita menentukan pos-pos masing-masing untuk pengeluaran tentu saja ya Mbak. Terus bagaimana sih, apakah ada presentasi gitu untuk istilahnya keberlanjutan manajemen keuangan betul. keluarga? Ya, dalam manajemen keuangan sih sebetulnya boleh kalau mau dibuat pos-pos keuangan ya. Tapi berapa persentasenya itu juga depends on keluarga tersebut gitu kan ya. Kita nggak bisa patok sekian persen nggak bisa, karena penghasilan setiap orang tuh berbeda-beda, betul. kemudian lifestyle-nya juga beda-beda gitu kan, tujuannya juga beda-beda, sehingga kalau mau dipatok nilai persentasenya memang agak sulit sih. Tapi memang untuk pos-pos tuh wajib ada. Jadi harus ada pos untuk biaya hidup. Dari semua penghasilan yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga itu ada pos untuk biaya hidup, karena itu wajib ya, harus ada ya. Mungkin bisa 40-60%. Mungkin buat yang agak efisien hidupnya 40% itu sudah more than enough. Tapi kalau yang agak boros mungkin 60-70%, ya kan. Jadi nggak bisa dipatok sih memang. Kemudian kita juga ada pos untuk biaya pendidikan anak misalnya. Kemudian kita juga ada pos untuk investasi. Nah, untuk keluarga yang memang investment oriented, itu mungkin mereka akan mengalokasikan cukup besar nih di investasi, mungkin 30% itu untuk investasi. Ada juga mungkin yang karena dia nggak terlalu melek investasi, dia cukup anggarkan 5%, seperti itu. Jadi minimal 5% gitu ya Mbak kalau untuk investasi. Minimal atau maksimalnya sih tergantung kita keluarga. nggak bisa tentukan, tergantung kita tujuannya mau ngapain nih ke depan gitu kan. Apakah kita mau punya aset yang banyak atau mau ya udahlah biar let it flow aja lah hidupnya ini, mau gimana pokoknya, mau besok gimana ngalir aja lah. Nah, kembali ke tujuan kembali ke masing-masing. tujuan masing-masing. Tapi alangkah baiknya memang kita harusnya punya tujuan keuangan ya, harus punya tujuan keuangan supaya ke depan ketika kita nggak punya penghasilan lagi, itu kita punya investasi yang dia menghasilkan uang buat kita. Seperti itu. Nah, Mbak Maya, berbicara mengenai penghasilan tadi, bagaimana mengelola keuangan dengan dua pos pendapatan nih Mbak Maya? Misalnya suami istrinya bekerja, nah bagaimana Mbak Maya? Suami istrinya bekerja ya, kebetulan saya juga begitu sih.
Jadi kalau suami istri bekerja ya memang kayak tadi tuh harus ada kesepakatan antar suami istri gitu ya. Ini pengelolaan keuangan ini seperti apa? Mau bagaimana nih ke depannya? Kita punya tujuan apa ke depannya? Kita mau investasi seberapa banyak? Kira-kira ke depan kita mau punya aset apa aja? Nah, itu harus disepakati. Kemudian disepakati juga yang mengelola keuangan ini siapa? Gitu. Alangkah baiknya, alangkah idealnya kalau semisal dalam sebuah rumah tangga itu punya rekening keluarga. Oh, rekening keluarga. Iya, heeh. Jadi rekening keluarga itu diisi oleh kedua belah pihak, gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. kalau semisal di sini biasanya karena suami itu adalah leader gitu ya di rumah tangga, biasanya porsi terbesar untuk ngisi rekening itu ya di suami. Misalkan dari 100% saldo tabungan itu mungkin yang isi 70% adalah suami, 30%-nya istri. Nah, itu nanti keuangan keluarga itu dikelola untuk kebutuhan keluarga, kemudian biaya hidup sehari-hari ya, kemudian untuk biaya pendidikan, kemudian untuk ekstrakurikulernya anak. Misalkan kita pengen anak kita les gitu ya, les piano kah, Iya. les musik misalnya, atau les olahraga, atau mungkin bimbel-bimbel gitu ya. Nah, itu bisa dialokasikan di situ juga. Termasuk juga kegiatan-kegiatan seperti rekreasi yang kita pengen leisure time dengan keluarga, itu juga di rekening itu gitu. Sehingga nanti ada pemilahan antara milikmu dan milik kita gitu. Jadi Oh, iya. begitu. kan dua-duanya kerja nih ya Betul, kan. betul. Nggak mungkin uang dana suami mau semuanya diserahkan ke istri, rasanya nggak bijaksana juga ya. Istri diserahkan semua ke suami juga kurang bijaksana. Jadi memang harus ada porsi istri, porsi suami, dan porsi bersama gitu loh, rekening keluarga. Betul. Ini menarik Ya, ya Mbak Eka. Jadi tadi punya rekening untuk keluarga dengan Iya. pos 70% dari suami misalnya Betul. ini Ya, ya. misal. Setelah kesepakatan Iya, 30% dari istri dan sisanya itu untuk kayak self reward masing-masing gitu Mbak Maya. Betul ya? Iya. Oh, Ya itu baik, solusi, baik. Mbak. Solusi. Iya, Jadi nggak solusi. uangmu begitu ya Iya. Mbak Maya ya. Ya kan kita kadang-kadang Biasa. bingung gitu ya. Ini Betul, kan punya betul. saya, itu punya suami. Betul. Nah, ini solusi. Ini ternyata. tercerahkan Iya, ya Mbak Eka ya. tercerahkan, iya. Biasanya kalau ibu-ibu uang saya, uang Betul. suami, uang saya juga. Iya, betul. Nah, apakah itu memang menjadi indikator dari keuangan keluarga sehat, Mbak? Iya, itu salah satunya. Jadi Ya. keuangan keluarga yang sehat itu apabila memiliki tadi tujuan keuangan yang jelas. Jadi ke depan itu keluarga ini mau punya aset berapa banyak gitu ya. Terus anak-anak ini kira-kira pendidikannya mau seperti apa, mau di mana. Terus skill yang mau kita kasih ke anak-anak kita itu apa aja gitu kan. Itu semuanya kan pasti butuh uang ya. Ya. Nah, itu harus didiskusikan bersama, disepakati bersama. Kemudian kita juga harus memahami terkait investasi. Jadi kalau mau manajemen keluarganya sehat gitu ya, bagus, itu yang ngelola juga harus pahami investasi. Karena kalau dia paham investasi, dia akan tahu mengalokasikan dananya kemana gitu kan. Karena kalau hanya nyimpen aja tanpa ada return gitu ya, yang bisa dimanfaatkan di masa depannya, itu juga akan habis pada akhirnya. Sehingga harus paham instrumen investasi. Iya. Kemudian pengelola keuangan tadi itu juga harus senantiasa memperkaya dirinya dengan literasi keuangan sampai dia akhirnya paham betul gitu ya bagaimana mengelola keuangan keluarganya itu secara baik dan membuat masa depan keluarganya menjadi cerah tentunya. Ya. Terutama Iya. di masa pensiun ya, Mbak. Nah, maksudnya iya, begitu betul. kan. Iya. Nah, Mbak Maya, ini menarik. Tadi Mbak Maya menyampaikan bahwa untuk paham pengelolaan uang itu kita harus paham dulu literasi keuangan. Iya. Nah, untuk anak-anak kita nih Mbak Maya, kira-kira supaya tidak kayak tadi kan kita baru tahu gitu ya Mbak Eka ya, supaya mereka lebih paham lebih dini nih, kira-kira umur berapa sih Mbak Maya yang pas untuk mengajarkan mereka tentang manajemen keuangan Mbak Maya? Kalau pendapat saya pribadi, kapan sih waktu yang tepat gitu ya buat mengajarkan anak kita terkait dengan investasi? Itu sejak dia mengenal uang, sejak dia mengenal nilai barang.
Jadi sejak saat itu kita sudah mulai mengenalkan ke anak kita terkait dengan investasi. Mungkin dimulai dari hal yang sederhana, buka rekening tabungan misalnya gitu ya. Kan sekarang cukup banyak bank-bank yang membuka simpanan pelajar yang Iya. tidak membutuhkan syarat KTP, Betul. ya kan. Betul. Jadi kita bisa mulai membiasakan anak kita berinvestasi dari hal sederhana tersebut, buka rekening tabungan. Kemudian kita ajarkan dari uang saku yang kita kasih itu harus ada porsi untuk disimpan gitu. Jadi dibiasakan, misalnya kita biasa ngasih anak kita sehari 50.000 gitu ya. Kita ajarkan ke mereka, kita biasakan supaya jangan dihabiskan 50.000 itu dalam sehari. Misalnya dalam sehari itu cukup 30.000, 20.000-nya di save. Seperti itu misal ya. Iya. Itu seperti, jadi tujuannya tadi itu pengen membentuk habit berinvestasi. Seperti itu. Iya, Oh, kayak dulu kita celengan-celengan ayam Celengan. itu. Itu masih Yang bisa nggak sih bentuk-bentuk Mbak? celengan. Celengan-celengan itu kan dalam Iya. bentuk konvensional Iya, ya iya. Mbak Eka. Oh, Itu yang- masih bisa nggak Mbak Maya? Bisa juga kalau semisal mungkin kalau ke bank agak ribet gitu Iya. ya, harus ke bank gitu kan Terus ya. nominalnya misalnya nyisikan 10-20 ribu, kayaknya anak kan bolak-balik, boleh nggak Iya. masukkan ke celengan? Boleh, gitu, Mbak iya, Maya. boleh banget, Boleh ya, banget. secara Jadi, konvensional iya ya. bisa juga kan, itu hanya media ya, hanya Betul. media. Mau di celengan atau mau di tabungan, Bebas prinsipnya sama. sebetulnya. Oh, Iya. baik. Prinsipnya sama, kita mau mengajarkan atau membentuk habit anak kita supaya mereka terbiasa menabung, yang akhirnya nanti akan terbiasa berinvestasi. Iya. Bahkan sekarang sebetulnya kalau Mbak Eka sama Mbak Ine tahu kan, di IG gitu ya, itu sudah banyak platform-platform seperti trading saham yang cukup simple, yang via aplikasi, yang bahkan anak SMA aja bisa gitu operate. Seperti itu. Tapi itu maksudnya aman Aman. nggak? Nah itu pertanyaan Iya. sama Mbak Eka, aman nggak? Aman nggak gitu. Cukup aman sih. Jadi tergantung, kalau semisal mau aman ya pilihnya investasi. Ya, ya. Kalau mau yang kurang aman, yang beresiko, yang trading. Untuk anak-anak itu Mbak? Iya anak-anaknya sih SMA Oh, ya, SMA remaja ke atas ya, ya, Berarti remaja ya, 17, sudah mulai 17 belajar. tahun berarti ya Mm-mm, Mbak. mm-mm. Ya. Nah ini ngomong-ngomong tentang berinvestasi, kapan sih kita harusnya berinvestasi, di umur berapa gitu Mbak, supaya nanti pada masa pensiun itu uang kita bekerja untuk kita, kan katanya seperti itu ya. Kalau Mm-mm, saya lihat-lihat di mm-mm, apa namanya, mm-mm. di media-media itu, Iya. biarkan uang kita bekerja untuk Untuk kita, kita. Ya. iya. Kapan itu Mbak? Kapan waktu yang tepat kita berinvestasi? Itu sejak kita memiliki penghasilan. Jadi berapapun penghasilan yang kita terima, itu kita harus menyisihkan untuk investasi. Bentuk investasi itu macam-macam. Jadi ada yang low risk, yang resikonya rendah, ada yang mungkin moderat gitu ya, resikonya menengah, ada juga yang high risk. Seperti itu ya. Pastinya kalau yang low risk returnnya juga low. Kalau yang moderat returnnya juga sedang-sedang aja. Kalau yang high risk itu returnnya juga resikonya juga tinggi gitu kan. Jadi kan prinsip ekonomi itu yaitu high risk high return, low risk low return, seperti itu. Jadi ketika kita punya penghasilan, itu adalah waktu yang paling tepat untuk berinvestasi. Berinvestasi, Iya. menarik sekali ya. Betul Mbak Eka. Dan tadi high risk, low risk itu jenis investasi ya Mbak. Iya. Mungkin Mbak Maya bisa membantu menjelaskan sini kepada jala jelita yang ada di Indonesia. Itu Iya. dalam bentuk apa sih Mbak? Kan mereka bingung nih, high risk itu apa sih? Investasi Iya, apa sih? betul. Gitu, saya bingung nih Iya. gitu ya. Low Mm-mm. risk itu seperti apa? Mungkin bisa Iya, dijelaskan Mbak. betul. Kadang-kadang Iya, ada juga apa, saham, obligasi. Betul, yang kita kan- obligasi atau Iya, LM juga bentuk iya, betul, investasi betul. ya Mbak ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak. Baik, untuk investasi yang sifatnya, yang resikonya rendah atau low risk itu seperti contohnya tabungan berjangka, Iya. deposito, kemudian obligasi atau sukuk, atau reksadana pasar uang, itu termasuk investasi atau instrumen investasi dengan resiko yang cukup rendah. Mbak Maya, Seperti itu. mohon maaf, kenapa disebut investasi rendah sih Mbak Maya? Karena Maksudnya beresiko resiko rendah rendah. itu kenapa Mbak Maya? Karena terjamin ya. Jadi kalau semisal kita buka rekening tabungan gitu ya, tabungan berjangka, itu nyaris nggak ada resiko kecuali banknya kolaps gitu kan. Oh baik. Iya kan. Kemudian kayak tadi obligasi itu surat hutang yang sekarang cukup marak itu adalah sukuk atau ori. Oh, iya. Kalau sukuk itu syariah, kalau yang ori yang konvensionalnya itu yang mengeluarkan pemerintah. Itu di bank-bank semua Di ada. semua bank juga melayani
penjualan sukuk maupun obligasi ori tadi. Itu bisa dimanfaatkan. Atau reksadana keuangan syariah, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu juga cukup aman. Kenapa aman? Karena manajer investasinya itu menginvestasikan uangnya itu ke produk-produk yang aman seperti obligasi, kemudian deposito, sehingga cukup aman. Seperti itu. Kemudian masuk ke resiko menengah ya. Kalau Betul. resiko menengah itu produknya adalah emas. Contohnya emas. Emas itu resikonya sedang, moderat gitu kan. Moderat. Bahkan emas itu cukup liquid ya. Anytime kita mau menjadikan Mencairkan, itu betul. uang gitu ya, Betul. itu bisa gitu kan ya. Kemudian untuk yang resiko tinggi itu seperti saham. Kenapa saham resikonya tinggi? Karena saham itu biasanya orang cenderung memperlakukan saham itu untuk trading. Sementara kalau saham yang investasi itu juga kalau menurut saya resikonya moderat. Kalau kita pilih saham tapi yang Untuk investasi investasi. gitu ya. Jadi kita beli sahamnya, kemudian kita diemin gitu ya. Setahun kemudian baru kita cek lagi berapa sih keuntungannya, udah berapa persen nih yang terkumpul setelah 1 tahun. Nah itu risikonya cukup moderat menurut saya. Menengah ya Mbak ya. Menengah. Tapi kalau trading itu memang cukup berisiko karena biasanya trader itu akan mainnya harian. Jadi ketika dia salah membaca kondisi keuangan perusahaan yang dia pilih gitu ya, yang dia putuskan untuk menanam saham, itu biasanya akan loss cukup banyak. Bahkan minus. Iya. Baik. Karena memang per hari gitu ya dia meninjaunya Kalau seperti trading itu. sih, kalau trading sih daily ya, Daily dan kalau salah pemilihan itu berarti Beresiko. beresiko juga loss tadi ya Mbak Betul, ya. Betul. Iya. Oh Jadi, begitu. iya. Nah, yang tadi itu kan investasi trading yang berisiko tinggi. Apalagi nih Mbak, yang kira-kira selain itu trading. Nah, kita tuh pernah dengar juga kripto itu Mbak. Oh iya, Nah, itu kripto, gimana itu Bitcoin kripto? sama. Ya. Itu apa Itu sih juga Mbak sama. kripto dan Bitcoin itu? Kadang-kadang saya juga kok apa ya kripto dan Bitcoin katanya mata uang yang di dunia maya gitu Tidak ya, ada lebih fisiknya tidak ada Mbak Eka fisiknya, ya. iya. Betul. Kripto dan Bitcoin sendiri kan di Indonesia juga belum ada regulasinya yang Mengatur ya Mbak ya. mengatur terkait kripto dan Bitcoin, sehingga memang resikonya tinggi karena memang karena tidak ada pemerintah juga tidak mengatur regulasi terkait kripto tersebut gitu kan. Tapi Dan memang ada maksudnya di dunia ada. di dunia Dan keuangan itu. Betul. Dan bisa diinvestasikan Mbak Bisa. sebetulnya. Bisa. Tapi ya itu beresiko tinggi tadi ya Beresiko Mbak. tinggi. Oh, Ya. baik. Ya menarik ya Mbak. Menarik. Jadi kita punya istilahnya apa namanya literasi Keuangan. tentang keuangan, juga tentang investasi dan lain-lain. Betul. Mbak Maya, pertanyaan pamungkas ini Mbak Maya. Bagaimana Mbak Maya mungkin ada tips untuk jala jelita yang berada di Indonesia, langkah atau tips menghindari pinjol, juga manajemen keuangan keluarga? Saran dari saya, tips dari saya, bagaimana cara menghindari pinjol untuk jala jelita ya khususnya. Yang pertama, jangan respon apapun penawaran terkait dengan pinjaman online. Kemudian miliki manajemen keuangan yang baik, yang sehat gitu ya. Kemudian perkaya diri dengan ilmu-ilmu investasi, literasi terkait keuangan, sehingga kita mampu gitu ya, sehingga kita bisa mengalokasikan dana yang kita punya gitu ya untuk masa depan. Sehingga dana yang kita punya itu tidak habis di masa sekarang aja, tapi masih bisa kita investasikan, bahkan menghasilkan keuntungan untuk kita di masa depan nanti. Kemudian saran saya juga untuk jala jelita khususnya ya, yang notabene ibu-ibu gitu ya, yuk kita nyimpan emas gitu ya, karena emas itu kan buat kita ibu-ibu itu kan cukup menarik ya. Emas itu cukup menarik. Jadi kalau punya kelebihan duit jangan dibeliin tas gitu ya, jangan dibeliin sandal atau sepatu mahal misalnya. Yuk kita mulai beli cicil gitu ya, cicil kita simpan emas gitu ya. Kita nabung emas. Karena emas itu menurut saya bahkan beberapa ahli ekonom bilang emas itu safe haven. Karena dia itu nyaris tidak ada biaya inflasinya. Dia tuh no inflation, nggak ada biaya inflasi.
karena nilai emas itu akan terus naik. Memang sih termnya long term ya, jangka panjang, tidak harian ataupun bulanan. Jadi termnya itu jangka panjang. Kalau saya boleh analogikan emas nih ya, kenapa sih emas itu sangat menguntungkan? Dulu tahun 1997 kalau kita berangkat haji itu biayanya kurang lebih 7.500.000, itu setara dengan 325 gram emas. Nah sekarang tahun 2024 itu biaya haji 52 juta, itu setara dengan 45 gram emas. Artinya apa? Artinya emas itu nilainya akan terus meningkat, akan terus naik, bahkan dia tidak ada biaya inflasinya. Jadi buat kita nih ibu-ibu pas banget kalau semisal kita menyisihkan dana kita untuk nabung emas, begitu. Hebat sekali ya emas itu ya Mbak Ina. Betul, luar Berarti biasa. ayo kita beli emas. Sebenarnya Mbak, emasnya itu emas yang LM atau emas aksesoris atau apa saja boleh? Emas apa Dalam aja, bentuk apa emas saja? apa aja Oh, sebetulnya, iya. emas Baik. apa aja. Iya. Baik. Tapi sih yang lebih baik memang LM. Karena LM itu ada sertifikatnya dan dia bisa dijual di seluruh dunia. Iya. Dan Baik. nggak kepotong ongkos. Beda dengan perhiasan ya. Kalau perhiasan itu dijualnya ya di lokal aja. Kemudian ada pemotongan ongkos tadi. Betul. Biarpun dicicil aja dulu Mbak Ina kan. Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit lama-lama menjadi menjadi bukit. bukit. Iya. Luar biasa Mbak Ina. Kali ini Jala Jelita mendapatkan hal-hal berguna untuk mengatur keuangan keluarga dan utamanya menghindari pinjaman online. Iya Mbak Eka. Baik, Jala Jelita yang berada di seluruh Indonesia. Demikian tadi, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya Ina dan rekan saya Eka. pamit undur diri, sampai berjumpa di episode podcast selanjutnya. Pancaran sinar rembulan yang sendu membuat semua insan jadi terpikat. Kehadiran podcast selalu ditunggu, semakin terdepan dan bermanfaat. Suara Jelita selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Jala Senastri hebat, Jala Senastri luar biasa. Jala Sveva Jaya Mahe.